Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada kegiatan belajar 3, yaitu kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Deskripsi pembelajaran. Pembelajaran ini akan membahas konsep dasar permintaan dan penawaran dalam pasar, serta bagaimana interaksi kedua konsep ini dapat menentukan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Mahasiswa akan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serta bagaimana perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat menggeser kurva permintaan dan kurva penawaran. Tujuan pembelajaran adalah memahami konsep dasar di mana mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan konsep dasar permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Yang kedua, menganalisis kurva permintaan dan penawaran. Mahasiswa dapat menggambarkan dan menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurva tersebut. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam permintaan dan penawaran serta dampaknya terhadap harga dan jumlah barang di pasar. Menerapkan konsep dalam situasi nyata. Mahasiswa dapat menerapkan konsep permintaan dan penawaran untuk menganalisis perubahan harga dan jumlah barang dalam konteks pasar nyata. Rangkaian pembelajaran. Pelajari materi pembelajaran ini, maka mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar permintaan dan penawaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, menggambarkan dan menjelaskan kurva keseimbangan pasar, dan menjelaskan dampak perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Materi pembelajaran mencakup pengertian permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, serta pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Kemudian pengertian penawaran, hukum penawaran, kurva penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran serta pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Terakhir, keseimbangan pasar, baik keseimbangan harga maupun keseimbangan kuantitas, lalu dinamika perubahan keseimbangan pasar dan perubahan keseimbangan pasar. Pengertian dan hukum permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Permintaan mencerminkan seberapa banyak konsumen siap dan mampu membeli suatu barang atau jasa pada harga tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga barang itu. Jika harga suatu barang naik, segalanya tetap sama, maka kuantitas barang yang diminta cenderung turun. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang diminta cenderung naik. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta. Kurva permintaan umumnya miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga naik, jumlah barang yang dibeli akan berkurang.
Yang kedua adalah pendapatan konsumen, barang normal dan barang inferior. Untuk barang normal, jika pendapatan konsumen naik, maka jumlah yang diminta akan naik. Sedangkan untuk barang inferior, jika ada pendapatan meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Yang ketiga, harga barang terkait, barang pengganti maupun barang pelengkap. Pengganti dan barang pelengkap. Kemudian selera dan preferensi konsumen. Selera meningkat, permintaan akan meningkat. Ekspektasi harga di masa depan. Ekspektasi harga naik, permintaan sekarang akan naik. Jumlah dan struktur konsumen. Jumlah konsumen naik, jumlah konsumen bertambah, permintaan akan naik. Musim dan cuaca atau cuaca. Musim hujan, permintaan payung akan naik. Kebijakan pemerintah, subsidi listrik, permintaan mobil listrik akan naik kalau listriknya disubsidi. Contoh kasus, harga. Jika harga smartphone turun, konsumen mungkin akan membeli lebih banyak smartphone, sehingga kuantitas yang diminta akan meningkat. Pendapatan, jika pendapatan naik, jika ada kenaikan pendapatan di kalangan konsumen, permintaan untuk barang-barang mewah seperti perhiasan mungkin akan meningkat. Harga barang terkait, jika harga daging sapi naik, permintaan untuk daging ayam mungkin meningkat sebagai pengganti. Selera, jika ada tren baru yang mempopulerkan makanan vegan, permintaan untuk produk makanan vegan mungkin akan meningkat. Ekspektasi harga di masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga roti akan naik dalam beberapa bulan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak roti saat ini. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan merupakan dua konsep penting dalam analisis ekonomi untuk memahami bagaimana perubahan harga dan faktor lain mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar. Gerakan sepanjang kurva permintaan terjadi saat hanya harga barang yang berubah, sementara faktor lain tetap konstan. Jadi itu pada gambar panel yang kiri, pergerakan dari titik A ke titik B itu karena penurunan harga turun, menyebabkan jumlah permintaan naik dari Q ke Q1. Jadi kalau P turun dari P ke P1, maka Q naik dari Q ke Q1. Itu adalah pergerakan di sepanjang kurva. Jadi kurva permintaan yang bergerak. Pada panel yang kanan, itu kurva permintaan bergeser. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika ada perubahan pada faktor-faktor lain selain harga barang itu. Misalnya pada barang normal, ketika pendapatan konsumen naik, maka kurva permintaan akan bergeser dari D ke D1. Sehingga pada harga yang sama, jumlah barang yang dibeli itu akan meningkat. Itu beda pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pengertian dan hukum penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Penawaran mencerminkan seberapa banyak produsen bersedia dan mampu menyediakan barang atau jasa pada harga tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, jumlah yang diproduksi. Ketika harga suatu barang naik, ceteris paribus, kuantitas barang yang ditawarkan juga akan naik.
Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang ditawarkan juga cenderung turun. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan kuantitas barang yang ditawarkan. Kurva penawaran umumnya miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Jadi kalau harga naik dari P1 ke P2, maka jumlah yang ditawarkan juga naik dari Q1 ke Q2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kalau harga naik, penawaran meningkat. Kalau harga turun, penawaran akan berkurang. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi naik, penawaran akan berkurang. Jika biaya produksi naik, mungkin produksi akan meningkat. Jika biaya produksi naik, mungkin produksi juga akan berkurang. Teknologi meningkat, penawaran juga akan meningkat. Jumlah penjual bertambah, penawaran juga akan meningkat. Ekspektasi harga di masa depan. Ekspektasi harga naik, penawaran saat ini turun karena dia akan menahan untuk menjual di masa yang akan datang. Kebijakan pemerintah. Ada subsidi, maka penawaran akan naik. Kondisi cuaca dan alam. Cuaca buruk, penawaran akan berkurang. Upah dan biaya tenaga kerja. Kalau upah dan tenaga kerja naik, penawaran juga akan berkurang. Contoh kasus. Jika harga smartphone naik, produsen mungkin akan menawarkan lebih banyak smartphone sehingga kuantitas yang ditawarkan meningkat. Biaya produksi. Jika biaya bahan baku untuk pembuatan sepatu turun, penawaran sepatu mungkin meningkat karena biaya produksi yang lebih rendah. Teknologi. Jika teknologi baru ditemukan untuk memproduksi barang elektronik dengan lebih efisien, penawaran barang elektronik mungkin akan meningkat. Jumlah penjual. Jika lebih banyak perusahaan memasuki pasar mobil, penawaran mobil juga akan meningkat. Ekspektasi harga di masa depan. Jika produsen memperkirakan harga susu akan naik, mereka mungkin menyimpan susu untuk dijual kemudian, sehingga penawaran saat ini akan berkurang. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran merupakan dua konsep penting yang menunjukkan bagaimana perubahan harga atau faktor-faktor lain mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Gerakan sepanjang kurva penawaran pada panel kiri terjadi ketika harga barang yang ditawarkan berubah, sementara faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tetap konstan. Misalnya ketika harga naik dari P ke P0 dari 10 ke 20, maka penawaran akan meningkat dari 100 ke 200. Sedangkan pergeseran kurva penawaran terjadi ketika perubahan pada faktor-faktor lain selain harga barang yang ditawarkan. Jadi misalnya di sini ketika teknologi meningkat, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan, sehingga pada harga yang sama lebih banyak jumlah barang yang diproduksi, jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah konsep penting dalam ekonomi karena menggambarkan bagaimana pasar berfungsi untuk mencapai titik stabil di mana tidak ada dorongan untuk perubahan harga lebih lanjut. Keseimbangan pasar adalah kondisi
di mana kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen pada suatu harga tertentu. Pada titik keseimbangan ini, tidak ada kekurangan atau kelebihan barang di pasar, dan pasar berada dalam keadaan stabil. Komponen keseimbangan pasar. Harga keseimbangan equilibrium price. Harga di mana kuantitas barang yang diminta oleh konsumen sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan kuantitas keseimbangan atau equilibrium quantity adalah jumlah barang yang diperdagangkan di pasar pada harga keseimbangan. Ilustrasi keseimbangan pasar, kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan miring ke bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit kuantitas yang diminta. Sementara kurva penawaran miring ke atas, bergerak ke atas naik ke atas dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak kuantitas yang ditawarkan. Nah, titik keseimbangan adalah titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Itu adalah titik keseimbangan di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dinamika keseimbangan pasar. Kekurangan itu akan terjadi ketika harga berada di bawah harga keseimbangan, sehingga kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan. Maka itu kemudian terjadi lagi kenaikan harga. Contoh, jika harga tiket konser terlalu rendah, permintaan tiket mungkin melebihi jumlah tiket yang tersedia. Sehingga calo bereaksi di situ kan. Harga jadi lebih mahal, naik lagi harganya. Kelebihan atau surplus terjadi ketika harga berada di atas harga keseimbangan, sehingga kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta. Contoh, jika harga roti terlalu tinggi, penawaran roti mungkin melebihi jumlah yang akan dibeli konsumen. Di banyak roti yang nggak laku, turunin lagi kan. Penyesuaian keseimbangan pasar. Contoh kasus, keseimbangan pasar mobil. Jika harga mobil meningkat, produsen mungkin akan menawarkan lebih banyak mobil. Konsumen mungkin akan membeli lebih sedikit mobil pada harga yang lebih tinggi. Titik di mana jumlah mobil yang ditawarkan sama dengan jumlah mobil yang diminta adalah harga dan kuantitas keseimbangan. 2. Keseimbangan pasar makanan. Jika hasil panen yang melimpah menyebabkan harga sayuran turun, konsumen mungkin akan membeli lebih banyak sayuran, sementara produsen mungkin akan menawarkan lebih sedikit. Harga baru, di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan, adalah harga keseimbangan. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan dalam permintaan. Penurunan permintaan meningkatkan permintaan. Perubahan dalam penawaran. Penurunan penawaran akan meningkatkan penawaran. Keseimbangan akan berubah. Kombinasi perubahan permintaan dan penawaran, peningkatan permintaan dan penawaran, penurunan permintaan dan penawaran, peningkatan permintaan dan penurunan permintaan dan peningkatan penawaran. Itu dinamikanya dengan asik kita bisa gambarkan melalui perubahan-perubahan pada kurva penawaran. Yang terakhir, ini ada beberapa pertanyaan untuk mengindikasikan partisipasi Anda dalam pertemuan atau pembelajaran ini. Pertama, saudara diminta untuk menjelaskan pengertian permintaan dan bunyi hukum permintaan. Yang kedua, jelaskan pengertian penawaran dan bunyi hukum penawaran. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran.
Jelaskan perbedaan antara pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Yang terakhir, jelaskan apa yang saudara pahami tentang keseimbangan pasar. Kira demikian materi untuk pertemuan atau untuk kegiatan belajar 3 tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, yang akan membahas tentang elastisitas, baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.